Sebaiknya ibu juga ikut mundur jadi Menteri Keuangan karena ibu sendiri tidak bisa mengawasi orang-orang terdekat ibu. Kami para petugas pajak diinstruksikan untuk knowing our taxpayers, tapi ibu sendiri tidak tahu sama sekali harta-harta jumbo orang-orang terdekat ibu. Luar biasa bukan? Nah, tapi kalau cuma 100 juta per bulan, itu tidak akan bisa membiayai hidup mewah sampai pakai moga-moge dan lain sebagainya. Kecuali tadi ikut moge ada yang mencukongi ya. Paling tidak apa yang mencukonginya ya, motor diberikan. Kemudian ketika ada kegiatan ada cukong yang membayari dan lain sebagainya. Ada layer-layer tertentu yang dimana Sri Mulyani pun tidak berani go forward ya. Sri Mulyani yang dulu zaman SB sama Sri Mulyani yang sekarang agak beda lah sedikit ya. Kalau sekarang biasanya dia terlalu banyak perhitungan yang barangkali tidak seperti dulu, dia heroik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Sobat semua, ini ada berita yang menarik, ngeri-ngeri sedap. Soal Sri Mulyani yang justru diserang anak buahnya sendiri, yaitu Bursok Anthony Marlon ya. Coba kita bacakan ada apa ya. Menarik yang jelas. Berani sekali ini orang ya mengkritik Sri Mulyani ya, yang notabene adalah bosnya sendiri. Tapi ya kita budayakan keberanian untuk mengkritik bos sendiri. Kalau tidak bisa di ruang privat ya ke ruang publik lah, karena mereka adalah pejabat publik. Dan itu bukan berarti mereka tidak sopan, karena masalahnya 2 tahun gak diapa-apain ya. Oke. Untuk hal-hal yang baik tentu RH Channel selalu dukung ya. Coba kita lihat ya apa kebaikannya. Coba kita lihat sobat RH sekalian. Nama Bursok Anthony Marlon mendadak viral. Pegawai Ditjen Pajak asal Siantar ini berani serang Sri Mulyani. Jadi saya pernah ke Siantar juga ya. Oke, Medan Insider luar biasa ya. Nama Bursok Anthony Marlon mendadak viral. Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu berani menyerang atasannya. Bursok Anthony Marlon membuat surat yang menyebut langkah Sri Mulyani dalam menangani kasus mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo hanya pencitraan. Sampai kemudian dia mengungkap masalahnya sendiri, bahwa Bursok Anthony Marlon pernah melaporkan persoalan lebih besar ke Sri Mulyani, namun hampir 2 tahun tak ditanggapi. Ihwal terungkapnya surat pegawai Ditjen Pajak di Pematang Siantar, Sumatera Utara ini dari postingan akun Twitter aktivis buruh Iyut Kafir Radikalis Rabu 28 Februari 2023. Dapat forward WA tentang kebusukan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ditulis oleh petugas pajak yang muak dengan pencitraan busuk Sri Mulyani. Dia sudah mengadukan secara resmi sejak 2 tahun lalu, namun gak pernah ditanggapi, tulis Iyut. Lalu akun tersebut membagikan surat yang dikirim via WA ditujukan Bursok Anthony Marlon kepada Sri Mulyani. Di situ Bursok membuka persoalan dengan mengangkat masalah Rafael Alun Trisambodo alias Red ya, luar biasa. Red tikus gede ya, yang terkait kasus anaknya Mario Dendi Satrio. Dia mempersoalkan keputusan Sri Mulyani yang begitu cepat mencopot Rad. Juga mengeluarkan keputusan membubarkan klub Moge Belasting Rider karena Dirjen Pajak bergaya hidup mewah karena hobi Moge Harley Davidson. Lalu dia membandingkannya dengan pengaduannya sendiri sejak 27 Mei 2021.
itu terkait Dirjen Pajak dan Sri Mulyani sendiri yang menurut Bursok merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Luar biasa ya. Namun menurutnya suratnya hampir 2 tahun tidak digubris. Malah Sri Mulyani menutupinya dengan surat bodong alias palsu. Sadarkah ibu dengan langkah yang ibu ambil? Saya nilai sangat sembrono dengan menghancurkan citra DJP yang saya cintai ini hingga hancur berkeping-keping. Dengan pengaruh ibu yang luar biasa besar di dunia ini, saya kira tadinya mengira ibu tidak terbawa arus besar media dan kritisnya netizen yang menyangkut-nyangkutkan Mario Dendi dengan Rafael Alun Trisambodo. Tolong ibu ingat bahwa Mario Dendi sudah berumur 20 tahun di mana secara hukum ia bertanggung jawab penuh terhadap segala perbuatannya. Seharusnya ibu dari awal langsung meredam bahwa seorang yang sudah dewasa dalam hal pelanggaran hukum tidak bisa lagi dikait-kaitkan dengan kedua orang tuanya, apalagi dengan instruksi institusi Direktorat Jenderal Pajak. Ya, saya setuju ini ya, bahwa perbuatan Mario itu dia bertanggung jawab dia sendiri dan hukum memang tidak menyalahkan. Tapi jangan lupa secara administratif Sri Mulyani punya yang namanya kewajiban moral obligation untuk menegakkan aturan. Apalagi kalau kita lihat Mario Dendi sama sekali misalnya ya belum bekerja, belum menghasilkan uang, tapi dia pamer-pamer kekayaan. Jadi bagian itunya, tapi kalau soal pertanggungjawaban hukum menganiaya ya tentu orang tuanya nggak bisa dijadikan tersangka juga. Jadi kita harus pahami ya, ada jalur pidana, ada jalur administrasi negara yang kita harus pahami juga. Jadi dalam konteks ini saya tidak sepenuhnya setuju dengan pengkritik Sri Mulyani ini. Jadi tindakan Sri Mulyani mencopot bapaknya lantaran anaknya pamer-pamer kemewahan itu hal yang wajar. Kecuali kalau tiba-tiba dipidanakan, nah itu yang nggak benar ya. Kemudian, tapi kalau misalnya ada hal yang lebih besar dari itu dan tidak ditindaklanjuti ya kita dukung siapa ini namanya Bursok ini ya. Ini yang saya lihat ibu sendiri ikut-ikutan mengaitkan perbuatan kriminal dengan Mario Dendi Satrio dengan orang tuanya dan institusi Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga saya menduga ibu secara langsung maupun tidak langsung ikut serta menghancurkan DJP yang saya cintai ini hancur secara berantakan. Demikian tulis Bursok yang diduga WA tersebut ditujukan langsung ke Sri Mulyani. Selanjutnya Bursok juga mengaku sebagai pegawai pajak ikut kena dampak kasus Mario Dendi dan pamer harta kekayaan pejabat pajak. Dampak yang paling menyakitkan menurut Bursok ketika pegawai pajak meminta wajib pajak lapor SPT dijawab dengan cara kasar. Jika memang mau bertanggung jawab penuh menurut Bursok, Sri Mulyani seharusnya mundur sebagai Menteri Keuangan. Sri dianggap gagal mengawasi orang terdekatnya sehingga timbul masalah seperti saat ini. Di surat itu jelas ditulis Bursok Antoni Marlon menjabat Kepala Subbag pada unit organisasi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Kanwil DJP Wilayah 2 Sumatera Utara. Pangkat golongannya adalah Pembina 4A. Yud, pemilik akun kafir radikalis yang membagikan surat itu, mengaku sudah menghubungi langsung Bursok Antoni Marlon melalui nomor teleponnya dan Bursok Antoni Marlon menyatakan tak masalah suratnya itu dipublish. Bahkan diungkap kafir radikalis Bursok Antoni Marlon sudah siap dengan resiko yang mungkin bakal ditanggungnya. Berani mati saya sampai tanya betul-betul, cek thread. Selanjutnya identitas Bapak terbuka betul, dijawab korupsi musuh kita bersama. Itu jawaban level patriotik, berani mati kata Iyut. Keren ya, keren cadas orang ini. Nah dalam konteks ini saya setuju. Harus ada orang yang berani mengatakan kebenaran ya. Ingat ketika saya mengatakan MK sudah mulai masuk angin dan akhirnya terbukti kan Akil Mukhtar menerima suap dan itu jumlahnya sampai ratusan miliar. Padahal tertangkapnya cuma ketika menerima sogokan 3 miliar dari pemenang pilkada. Itu pun orang itu udah menang, bayangkan. Dan orang itu udah mati sekarang ya. Mati dalam kondisi yang mengenaskan ya. Kalau tidak salah masih dalam tahanan atau sudah bebas dari tahanan. Padahal orang itu menang tetapi tadi diperas dengan cara nembak di atas kuda. Istilahnya nembak di atas kuda ya. Orang menang tetapi kita peras padahal dia menang. Oke sobat RH sekalian, dan konsekuensinya adalah pada waktu itu nggak ada lagi orang yang mau memakai jasa Refli Harun karena dianggap dimusuhi oleh Mahkamah Konstitusi. Tak kurang Pak Mahfud sendiri ya bermanuver dan akhirnya hampir memojokkan saya. Untungnya 3 tahun kemudian, 3 years later, I can prove it ya bahwa Akil Mukhtar memang korup ya.
Itu bayangkan, itu kejadiannya 2010, Akhil Mukhtar ditangkap 2013 baru ya. Dan sekarang dia jatuh hukuman seumur hidup. Coba kita bacakan surat dari ini ya, pegawai ini yang kemudian viral kembali. Berani sekali orang ini ya. Kita apresiasi tentunya. Kepada yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia UP ya, untuk perhatian wise at kemenq.go.id pengaduan @kemenq.go.id Jakarta perihal tindak lanjut pengaduan dengan hormat. Kemudian sehubungan dengan berita viral Mario Dendi Satrio, anak dari Rafael Alun Trisambodo, dan pengaduan saya di DJP Kemenq tanggal 27 Mei 2021, hampir 2 tahun yang lalu, dengan nomor tiket TKT 21 dan seterusnya. Dengan ini saya sampaikan permintaan tindak lanjut pengaduan saya dengan penjelasan sebagai berikut. Bahwa saya melihat cepat sekali keputusan yang Ibu ambil ya. Dalam hitungan hari, Rafael Alun Trisambodo bisa langsung keluar dari DJP akibat viralnya kasus. Kemudian baru saja Dirjen Pajak viral menampilkan gaya hidup mewahnya dengan menaiki moge Harley Davidson ya. Dengan komunitas Belasting Ridernya, Ibu pun langsung bertindak cepat yang pada akhirnya citra DJP hancur berantakan ya. Bahwa coba Ibu Menkeu yang terhormat bandingkan dengan pengaduan saya yang bernomor sebagaimana tersebut di atas yang sudah hampir 2 tahun mangkrak, yang melibatkan Dirjen Pajak dan Ibu sendiri yang terindikasi kuat merugikan keuangan negara triliunan rupiah tidak Ibu gubris sama sekali. Bahkan Ibu menutupinya dengan surat palsu bodong dengan nomor S11 tanggal 21 April 2022. Bahwa jikalau berbicara integritas, kenapa kok Ibu tidak mundur juga sekalian dengan Dirjen Pajak berikut para anggota komunitas Belasting Ridernya, mengecam tindakan hidup mewah tapi diri sendiri tidak bisa mengawasi dan diawasi ya. Kemudian sehingga tidak sadar telah melakukan hal yang sama, yakni mempertontonkan kemewahan dan membiarkan tindakan seperti itu selama ini. Bukankah itu pelanggaran integritas Ibu? Apakah dikarenakan pengaduan yang telah saya sampaikan hampir 2 tahun yang lalu ini tidak saya viralkan? Apakah perlu saya viralkan agar pengaduan saya ini dapat diproses ya? Ataukah memang perilaku korup dan pelanggaran kode etik ini sebenarnya memang sudah mendarah daging di tubuh DJP Kementerian Keuangan, sehingga Ibu dan teman-teman oknum yang diduga korup memang sengaja menutup-nutupi perilaku koruptif dengan hukum tebang pilih. 4. Bahwa mungkin Ibu lupa dengan pengaduan saya yang sudah hampir 2 tahun tersebut. Baiklah, berikut saya lampirkan kembali pengaduan saya tersebut dengan nama file surat DPR. Kenapa saya namakan surat DPR? Dikarenakan memang pengaduan saya tersebut sudah saya sampaikan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR Republik Indonesia beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 24 November 2022, dikarenakan saya tidak bisa mengandalkan Ibu yang memiliki saluran pengaduan di alamat email wise@kemenq.go.id. Bahwa terkait angka 1 di atas, sadarkah Ibu dengan langkah Ibu yang Ibu ambil tersebut yang saya nilai sangat sembrono, telah menghancurkan citra DJP yang saya cinta ini hingga hancur berkeping-keping. Dengan pengaruh Ibu yang luar biasa besar di dunia ini, saya tadinya mengira Ibu tidak akan bisa terbawa arus media dan kritisnya netizen yang menyangkut pautkan Mario Dendi Satrio dengan Rafael Alun Trisambodo. Tolong Ibu ingat bahwa Mario Dendi Satrio sudah berumur 20 tahun, di mana secara hukum ianya bertanggung jawab penuh terhadap segala perbuatannya. Seharusnya Ibu dari awal langsung meredam bahwa seorang yang sudah dewasa dalam hal pelanggaran hukum tidak bisa dikait-kaitkan dengan kedua orang tuanya, apalagi dengan institusi Direktorat Jenderal Pajak. Ini yang saya lihat Ibu sendiri ikut-ikutan mengait-kaitkan perbuatan kriminal Mario Dendi Satrio dengan orang tuanya dan institusi Direktorat Jenderal Pajak, sehingga saya menduga Ibu secara langsung maupun tidak langsung ikut serta menghancurkan citra DJP yang saya cintai. Ini menjadi hancur berantakan. Saya dan banyak pegawai DJP lainnya sekarang jadi ikut kena getahnya. Ibu, sampai-sampai ada petugas kita yang mengingatkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunnya, dijawab wajib pajak dengan nama binatang. Apakah Ibu puas? Apakah Ibu puas sekarang? Ataukah Ibu memang sengaja mengkait-kaitkan perbuatan kriminal Mario Dendi Satrio dengan Rafael Alun Trisambodo, kemudian perilaku Dirjen Pajak yang ternyata tidak memiliki integritas sama sekali untuk turut serta dengan netizen menjadi musuh kami para petugas DJP yang tidak tahu apa-apa dan saat ini menjadi manusia-manusia yang paling terintimidasi. Bahwa terkait harta jumbo dari Rafael Alun Trisambodo dan Dirjen Pajak yang ikut menjadi viral adalah merupakan kasus tersendiri Ibu.
Tugas ibu lah yang seharusnya memang sejak dulu harus ibu bereskan sebagai prioritas kerja. Kenapa di DJP masih ada banyak oknum pegawai yang memiliki harta jumbo bermasalah? Apalagi Rafael Alun Trisambodo yang jelas-jelas dipermasalahkan oleh PPATK KPK. Sehingga kita dianggap pura-pura buta padahal melek pajak, pura-pura tuli padahal mendengar, dan pura-pura buta huruf padahal mengerti akuntansi. Dan semua ini jikalau saya hubungkan dengan pengaduan saya, memang keterlibatan ibu atas pelanggaran-pelanggaran hukum di tubuh DJP Kemenko terbukti. Pengaduan saya di alamat email wise@kemenko.go.id yang jelas-jelas alamat email tersebut ibu katakan di media merupakan saksi bisu di mana pengaduan-pengaduan yang masuk diduga hanya ibu pilih-pilih yang kira-kira bisa ditutupi dengan cara berkolusi, ditutup dengan surat palsu, bodong pun tidak masalah. Yang penting duit masuk dulu ke kantong pribadi, kepentingan negara dinomor duakan. Dari penjelasan itu dari penjelasan saya di atas, saya mengingatkan ibu sebagai berikut. Oke, nanti kita bahas ini ya. Sebaiknya ibu juga ikut mundur jadi Menteri Keuangan karena ibu sendiri tidak bisa mengawasi orang-orang terdekat ibu. Kami para petugas pajak diinstruksikan untuk knowing our taxpayers, tapi ibu sendiri tidak tahu sama sekali harta-harta jumbo orang-orang terdekat ibu. Luar biasa bukan? Sebaiknya ibu tidak perlu meminta agar komunitas Belasting Rider dibubarkan, melainkan copot saja semua anggota komunitas Belasting Rider dari jabatannya di DJP Kemenq dikarenakan telah mencoreng dan membuat aib bagi nama baik keluarga besar DJP Kemenq, di mana komunitas dimaksud pasti akan bubar dengan sendirinya. Sebaiknya semua pegawai DJP Kemenko yang terbukti memiliki harta jumbo yang tidak bisa dipertanggungjawabkan segera dicopot dari jabatannya dan berkasnya langsung dilimpahkan ke KPK. 4. Sebaiknya ibu tunjukkan kepada media apa yang sudah dilakukan oleh DJP terkait para koruptor ataupun tersangka yang viral di media seperti Jaksa Pinangki, Sambo dan lain-lain. Apakah sudah bisa dijadikan tersangka atas pelanggaran tindak pidana perpajakan? Kalau memang tidak ada, tolong ibu jelaskan kenapa para koruptor tidak dijadikan tersangka pelaku pelanggaran tindak pidana perpajakan. Nah, ini benar juga ini ya. Terkait pengaduan saya tanggal 27 Mei 2021 yang sudah hampir 2 tahun mangkrak, saya tunggu selambat-lambatnya 5 hari kerja untuk ibu selesaikan, di mana saya juga meminta ibu membuktikan surat yang diduga palsu yang ibu terbitkan, dikarenakan bila waktu 5 hari kerja tersebut terlampaui, pengaduan ini akan saya laporkan ke pihak kepolisian. Sekalipun bila memang surat nomor dimaksud itu ada sungguh fatal DJP Kemenko yang tidak sanggup menyelesaikan pengaduan saya terkait PT bodong yang tidak memiliki NPWP dan terindikasi melakukan pelanggaran tindak pidana perpajakan dilimpahkan ke OJK. Demikian surat permintaan tindak lanjut pengaduan saya ini saya sampaikan atas perhatian ibu. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya Bursok Anthony Marlon. Ini ada HP-nya tidak saya sebutkan. Surat ini juga saya sampaikan ke teman-teman pegawai di lingkungan DJP untuk diketahui. Nama Bursok Anthony Marlon SE, ME, NIP 197 dan seterusnya, agama Kristen Protestan, pangkat pembina 4A, jabatan Kepala Subbag, Unit Organisasi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kantor Kanwil, DJP Sumatera Utara. Ya, sobat era sekalian, menarik ya. Apa yang ingin saya katakan ya, ada beberapa hal yang menurut saya benar ya, ada beberapa hal yang menurut saya terlalu berlebihan ya, Bursok. Yang benar itu misalnya soal harta-harta jumbo pejabat-pejabat di Kemenq dan DJP. Jadi gini sobat era sekalian ya, bisa jadi itu adalah uang yang halal, bisa jadi. Tapi tetap ada yang namanya conflict of interest ya, bisa jadi uang itu uang tidak halal. Kenapa uang halal? Begini, yang namanya pejabat-pejabat eselon 1 di kementerian, terutama Kementerian Keuangan itu bisa dapat double job. Satu, dia bisa mendapatkan tunjangan yang besar ya. Bayangkan di lingkungan pajak itu tunjangannya itu bisa sampai 100 juta sendiri tunjangannya, belum gajinya ya. Belum kalau misalnya tambahan lain perjalanan dinas macam-macam dan lain sebagainya. Jadi take home pay-nya memang sudah gede, bisa di atas 100 juta per bulan. Nah, tapi kalau cuma 100 juta per bulan itu tidak akan bisa membiayai hidup mewah sampai pakai moga-moge dan lain sebagainya. Kecuali tadi ikut moge ada yang mencukongi ya, paling tidak apa yang mencukonginya ya, motor diberikan, kemudian ketika ada kegiatan ada cukong yang membayari dan lain sebagainya. Itu gratifikasi jelas. Tapi ada yang memang mendapatkan harta jumbo itu karena ditempatkan sebagai komisaris. Terutama di komisaris-komisaris BUMN yang empuk. Dan
Itu hal yang biasa. Wakil Menteri Keuangan, coba lihat siapa Wakil Menteri Keuangan sekarang. Jadi komisaris kalau tidak salah di Pertamina kalau tidak salah. Yang gajinya per tahun dengan bonus-bonusnya itu miliaran sendiri. Jadi kalau dia mau berhidup-hidup mewah, bisa membiayai hidup mewah dari komisaris. Saya kemarin lihat, baru-baru ini saya lihat BRI. Ternyata ada juga itu pejabat atau mantan pejabat yang jelas eselon 1 di Kementerian Keuangan. Yang sering sekali menjadi komisaris di tingkat di BUMN, di ring 1. Misalnya Himbara atau Pertamina atau Telkom, itu dirjen anggaran. Coba bayangkan, dirjen anggaran itu juga ditempatkan sebagai komisaris, sehingga penghasilannya juga miliaran per bulan kalau di rata-rata, bukan per tahun ya, per bulan kalau di rata-rata dari dari pendapatan tantiem dan gaji serta ditambah dengan kehidupan. Jadi kalau mereka misalnya main motor moge dan lain sebagainya, ya mereka mejem aja. Apalagi kalau seandainya aktivitas itu dicukongi, wah ada tambah mejem mereka. Karena jangan lupa, kalau mereka pejabat-pejabat eselon 1, pengusaha-pengusaha yang berkepentingan dengan mereka tidak jarang memberikan upeti. Itu yang jadi soalnya ya. Jadi karena itu Sri Mulyani memang harus tegas dan keras dalam hal ini. Karena kecenderungan orang kalau mendapatkan uang banyak mau pamer dia. Baik uang halal maupun apalagi uang haram. Itu yang harus kita pahami. Karena itu ini harus menjadi reformasi rangkap jabatan. Apa iya diperbolehkan rangkap jabatan sementara tugas utamanya adalah di kementerian itu sendiri. Jadi tugas tambahan di kementerian dia mendapatkan gaji negara ratusan juta lebih, ya lebih dari 100 juta pastinya. Sementara di BUMN dia mendapatkan tambahan gaji 1 miliar lebih per bulan karena menempati pos-pos yang empuk, yaitu BUMN kelas 1 seperti Himbara, Himpunan Bank Negara ya, baik itu BNI, Mandiri, BRI, BNI, BTN misalnya, plus Telkom, Pertamina. Sekarang ada lagi yang agak juga diincar orang, Mind ID, itu perusahaan yang menjadi induk tambang sekarang, itu perusahaan-perusahaan yang diincar ya kan, dan biasanya itu dikuasai oleh ring 1 kekuasaan. Ring 1 kekuasaan itu yang menguasai apa? Menq, kemudian Setnek, kemudian KSP, orang lingkar istana. Coba lihat. Dari semua itu, coba lihat mana orang-orang yang dekat kekuasaan. Kalau tidak dekat kekuasaan, dekat menteri dengan BUMN. Nah, itulah rusaknya kita, sobat era sekalian, memberikan pendapatan sampai miliaran per bulan kepada orang-orang yang tidak bekerja full time, ya, hanya bekerja sambilan dan bahkan sering ditinggalkan. Saya tahu pejabat-pejabat eselon 1 itu jarang sekali mereka kerja yang full ya sebagai komisaris ya. Kadang-kadang diajak rapat saja susah karena tadi mendampingi menteri lah, ada kegiatan inilah, itulah dan lain sebagainya. Padahal rapat dewan komisaris itu ya nggak banyak, cuma sebulan sekali. Dan dengan direksi sebulan sekali, 2 kali. Ya lebihnya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Itu pun kadang-kadang tidak full time. Nah itu yang harus kita pahami ya. Jadi governance di negara ini perlu dirombak total. Tidak hanya menyangkut Kementerian Keuangan. Apalagi kalau mereka mendapatkan uang haram, suap, gratifikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka punya harta misalnya sampai puluhan miliar, ya tolong jelaskan saja. Ya, sebagai pembuktian terbalik dari mana sumber tersebut. Pasti nanti akan mereka mengatakan dari hibah lah, kemudian dari perubahan tanah dan lain sebagainya. Oke, itu satu. Saya juga setuju ya. Kenapa kemudian tidak ada tindak pidana perpajakan yang terkait dengan harta-harta jumbo pejabat publik seperti Sambo, Pinangki dan lain sebagainya. Cuman pening kita. Gimana mungkin orang mendapatkan suap, mendapatkan uang dari illegal activities tiba-tiba mau dilaporkan sebagai pendapatan pajak? Nggak mungkin ya. Kadang-kadang pendapatan halal saja tidak dilaporkan, apalagi pendapatan yang tidak wajar ya. Jadi sahabat era sekalian, memang ada persoalan. Tapi kan masalahnya ketika itu sudah terkuak ke publik, harta Sambo saja yang dititipkan ke ajudannya saja ratusan juta, misalnya ada 600 juta. Belum lagi kemudian ada uang sampai 100 triliun
di rekening Joshua yang kemudian dipindahkan entah raib kemana, kan itu sebenarnya potensial untuk tindak pidana perpajakan sesungguhnya. Tetapi persoalannya sekali lagi ada layer-layer tertentu yang dimana Sri Mulyani pun tidak berani go forward ya. Sri Mulyani yang dulu zaman SB sama Sri Mulyani yang sekarang agak beda lah sedikit ya. Kalau sekarang biasanya dia terlalu banyak perhitungan yang barangkali tidak seperti dulu, dia heroik ya, karena namanya begitu harum. Kalau sekarang kan namanya sudah agak jatuh di pasaran. Jadi ya barangkali berbeda lah idealismenya dulu dan sekarang. Mungkin ya, sekali lagi mungkin. Tapi kita tetap mendukung langkah-langkah Sri Mulyani. Tapi sekali lagi saya tidak setuju juga. Jangan terlalu lebay juga bahwa seolah-olah dari kasus Mario Dendi merusak DJP dan lain sebagainya. Ini kan orang sekedar diingatkan kembali sebelum kasusnya pejabat di Ditjen Pajak ini. Sebelumnya kita juga sudah punya kasus sebelumnya, kasus Gayus, kemudian kasus apa yang dulu ada rekening di banknya saja hampir 1 triliun itu. Namanya lupa. Enggak tahu orang itu masih ada atau enggak, yang pejabat pajak di mana pengadilannya tidak terlalu banyak diekspos gitu. Jadi berapa banyak orang pajak yang korup misalnya. Jadi kalau seandainya contoh ya, partai politik PKS yang korup satu tapi serusak sebelah sampai sekarang. Nah, kalau seandainya di Ditjen Pajak ada banyak orang yang tersangkut korupsi, ya wajar saja kemudian ada citra buruk, citra negatif ya. Jadi sebenarnya enggak juga rusak susu sebelanga karena kasusnya banyak, bukan 1 2. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.